Guys, jajan roti siang hari. Yuk mari. Yap, saat sejuta umat nyari nasi buat makan siang, Sisil malah hunting roti nih guys. Tepatnya di Adora Lezat, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebagai surganya roti dan aneka cake, bake shop yang satu ini punya aneka kudapan yang enak dan enak banget guys. Gak cuma itu guys, varian roti sampai cake-nya unik-unik. Salah satunya jenis fluffy milk bun. Itu tuh roti lembut yang colorful khas dari negeri Sakura Jepang. Gak usah kepo. Nih, kita kasih tahu segambreng bahan yang bikin roti ini jadi lembut kayak hati kamu. Iya. Eits, gak cuma modal tepung terigu, telur, dan ragi ya guys. Secara jenisnya roti susu, so ya wajib absen selanjutnya ada susu full cream, susu bubuk, sampai whipping cream guys. Yap, bahan-bahan yang udah sesuai takaran langsung meluncur nih guys ke dalam wadah mixer. BTW, yang namanya Japanese milk bun ternyata baru ngehits di Indonesia sejak tahun ini loh guys. Tepatnya April lalu. Kuncian enaknya nih roti jelas ada pada adonannya. Kekompakan dari kuning telur, susu, sampai whipping cream sukses nih guys. Bikin tekstur rotinya gak cuma empuk, tapi juga super lembut. Gak cuma itu guys, duet maut antara susu bubuk dan susu full cream juga guna banget nih. Bikin rasa susunya jadi strong abis. Kalau semua bahan udah dimix jadi satu, lanjut ke proses resting. Cukup 15 menit aja. Yuhu, ini dia proses kedua yang gak kalah pentingnya, coloring time. Biar mirip to the max sama roti aslinya di Jepang, adonan bakal dikasih pewarna makanan dulu guys. Tekstur adonan yang masih terbilang basah justru bikin pewarnanya ngeblend abis. Eits, salah satu ciri fluffy milk bun kelihatan dari warnanya nih guys. Wajib berwarna pastel alias soft color gitu. And next, lagi dan lagi nih guys, adonan roti yang udah colorful kudu di resting. Guys, tampil dare to be different itu emang penting ya guys. Sama bingit nih, kayak Japanese milk bun ini. Kalau originalnya, nih roti diolah tanpa isian. Beda lagi ya sama racikannya Adora Lezat. Wajib ada isian biar makin jos rasanya. Sebut aja kayak selai strawberry, selai blueberry, srikaya, sampai coklat. Semuanya hadir buat ramein bagian dalam roti guys. Voila! Kalau udah di loyang gini, sekilas emang mirip banget ya guys sama roti sobeknya Indonesia. Setiap loyangnya aja full sama 6 adonan roti susu dengan aneka rasa. FYI aja nih guys, kalau dalam satu harinya aja, kitchennya Adora Lezat bisa memproduksi fluffy milk bun sampai 30 loyang. Bukan main deh. Pasukan roti susu Jepang udah siap nih guys dimatengin. Dimana lagi ya guys kalau bukan masuk oven. Biar matang paripurna, emang takes time nih guys. Panggang 20 menit terlebih dulu. And next, tukar posisi loyang dengan sebuah trik gitu. Yap, tutup semua permukaan adonan roti dengan kertas aluminium foil. Tahu nggak sih guys, penggunaan aluminium foil ini berfaedah mencegah permukaan roti jadi kecoklatan. So, warna-warna cantiknya si roti tetap eksis nih guys. Iya kan, meski udah di oven selama 30 menit, fluffy milk bun justru makin unyu nih guys tampilannya. Gemesin abis kan? Meski warnanya soft abis, tapi tetap juara kan colorfulnya. By the way, yakin nih pada tega ngabisinnya. Jawabannya yes ya guys. Biar dikata gemesin bingit, Sisil justru gak sabar banget nih buat cobain rasanya. Soft dari warnanya, soft juga teksturnya guys. Gak heran ya kalau dinamain fluffy milk bun. Fluffy yang artinya lembut, bener-bener real nih pas landing di mulut. Ditambah feelingnya yang memuncah, OMG, lezatnya ampun-ampunan guys. Nah, di balik roti yang makin unyu bentuknya, kalian tahu nggak sih kalau dulunya roti pernah jadi bahan pangan utama loh di Jepang? Tepatnya saat Jepang dilanda krisis pangan pasca Perang Dunia Kedua. Kiriman bantuan berupa terigu justru diolah jadi roti guys. Makanya, roti jadi hidangan yang legend abis di Jepang. Plus, terus berinovasi ya sampai zaman now.
Guys, don't judge a book by its cover. Intinya, jangan menilai dari kulit luarnya doang guys. Istilah tadi kayaknya cocok banget buat ngegambarin buah durian. Biarpun kulitnya penuh duri dan menyakitkan, tapi bagian dalamnya enak bikin nagih guys. Tapi ada nih guys, durian yang bisa dimakan sampai ke duri-durinya. Sebelumnya, kita kenalan dulu sama Kak Belinda ya guys. Hai guys, saya Belinda dari Mrs. Burn Kitchen. Hari ini kita bikin cake durian dan roll cake yuk. Today, Kak Belinda akan bikin 2 cake sekaligus. Yang pertama, namanya roll cake alias bolu gulung. By the way, kalian tahu nggak sih, kalau awalnya roll cake itu diperkenalkan oleh petani di Inggris Utara. Di negara Inggris sendiri, roll cake termasuk kue dengan racikan resep yang jadul abis. Pertama kali muncul, nih kue nggak cuma berbentuk gulungan guys, tapi juga diisi dengan selai. Nah, kalau biasanya roll cake identik dengan isian selai stroberi atau nanas, beda lagi nih sama roll cake dari Mrs. Burn Kitchen. Isiannya full of durian. Kalau yang ini, duriannya nggak kaleng-kaleng guys. Bukan pasta, apalagi krim dengan perasa buatan, tapi buah durian tulen alias asli. Ayo, yang kepo proses penggulungnya, pada tahu nggak sih cara menggulung cake biar rapi dan nggak luber isiannya? Tips dari Kak Belinda, fillingnya harus dioles dulu nih guys, sampai rata di permukaan cake-nya. Karena filling inilah yang akan bikin cake yang menempel saat digulung. Terakhir, saat proses menggulung, jangan terlalu ditekan ya guys. Last but not least, bikin duri-duriannya ya guys. Kalau sesi ini, wajib sabar dan telaten. Oke guys, please welcome Durian Roll Cake by Mrs. Burn Kitchen. Yang gak kalah amazing bakal terjawab di cake kedua ini guys. Bahan-bahannya masih sama aja kok, kayak pembuatan roll cake tadi. Paduan telur, terigu, gula, dan butter wajib masuk nih jadi adonan. Spesial untuk durian cake yang ini bakal dibikin jadi 2 layer sekaligus guys. Eits, biar luar dalam full of durian, ada bonus fillingnya lagi nih, yaitu durian kupas khas Medan. Dengan tekstur yang lembut, gak terlalu manis, dan agak sedikit pahit. For your info nih guys, biar duriannya tahan lebih dari 40 jam, durian kupasnya wajib didinginkan dulu ya. Bisa di dalam kulkas atau freezer. Jadi dingin-dingin gitu deh filling cake-nya. Nah, biar makin paripurna mirip duriannya, cake bakal dioles sama buttercream warna hijau nih guys. Sentuhan terakhir, durian bakal dihias dengan segambreng duri dari buttercream. Plus pancake durian. Lucunya, pancake duriannya cosplay jadi durian kupas nih. Hahaha. Ini dia yang disebut 100% durian. Luar dan dalam full sama durian Medan guys. Gimana? Super duper mirip durian kan? Yuhu, apalah arti bikin kue kalau nggak lanjut icip-icip ya guys? Kalau durian yang satu ini, motongnya nggak usah pakai ekstra tenaga. Nggak perlu juga pakai golok. Hahaha. Santai aja guys motongnya, kayak Rizka nih. Empuknya cake ditambah tekstur durian yang lembut, jadi masterpiece banget pas mendarat di lidah. BTW, kalian tahu nggak sih kalau makan durian itu bisa jadi mood booster? Karena durian mengandung asam amino triptofan yang bisa memproduksi hormon serotonin. Itu loh, hormon yang bisa mengatur suasana hati biar nggak stres dan depresi. Habis lagi. Kak. Apa? Kak, ini sabun cairnya habis, sabun cuci tangan. Bentar ya, aku ambilin sabun yang spesial buat kamu. Apaan nih? Hari gini masih pakai sabun batangan. Ogah. Coba buka dulu. Pasti kamu emes deh sama isinya. Apaan sih? Apa nih? Lucu banget kan?
Gemes amat, ini sabun. Iya itu sabun, malah ini sabun yang lagi viral 2020. Sabun cair mah udah nggak zaman. Tapi ini bisa dipakai nggak? Bisa coba langsung. Yakin? Nggak meyakinkan nih, ini sih buat pajangan kali. Coba. Wah, mantep. Bisa jadi pajangan juga sih kan, Roman? Iya bener. Nah nanti kalau mau aku kasih tahu tutorialnya, kita ikut ke sana ya. Mau. Pakai langsung. Mau banget. Jadi yuk. Sekarang? Iya. Sekarang nih? Selesaiin dulu. Iya, oke. Yaudah. Yaudah deh. Yuk. Yuk. Ayo. Yuhu, ini dia guys, workshopnya untukmu. Surganya sabun-sabun handmade yang super duper lucu. Lihat aja tuh guys, kapan lagi sabun bisa cosplay jadi bunga, tata surya, sampai makanan. Gemesin abis kan? Yap, di one and only artis sabun handmade di sini, ya Mas Robin ini guys. Ini tuh apa nih namanya nih? Ini namanya sabun cold process, jadi metode dingin namanya. Metode dingin. Gokil, ini tuh bentukannya bener-bener nyata gitu ya. Kayak lo ada sakura, beneran sakura, ada pagodanya gitu. Ini kan yang lucu banget kan? Ih, gila, Keren banget gokil. nggak sih liatnya? Ibu juga yang dimakan ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya daripada mana-mana. Okidoki, sebelum terjun langsung bikin sabunnya, para shop maker harus pakai sarung tangan dulu ya guys. Nah, yang wajib masuk line up bahan-bahannya ada 5 jenis minyak, soda api, pewarna kosmetik, sampai pewangi ya guys. Step pertama, Kak Aryo kebagian tugas buat campurin kelima minyak dan soda api. Ini ada yang ngebedain nggak sih antara sabun yang dibikin sama Mas Robin sama sabun-sabun yang ada di pasaran di luar sana? Oh ada, jadi kalau misalnya sabun yang di luar sana itu biasanya tidak melalui proses saponifikasi. Saponifikasi itu adalah? Proses si minyak dan soda api menyatu menjadi sabun. Wah. Biasanya kalau yang di luar itu menggunakan chemical dia. Oh. Deterjennya menggunakan chemical, kalau kita deterjennya menggunakan coconut oil, jadi alami. Eits, adonan minyak dan soda apinya jangan sampai mengental ya guys. Next, diapain lagi ya guys adonannya? Yap, biar colorful, keempat adonan sabun bakal dikasih warna yang berbeda-beda guys. Biasanya, warna-warna pastela yang dipakai dalam setiap sabunnya. Mari duduk, mari kita duduk. Mari kita aduk maksudnya. Hahaha. Ini kalau misalnya kayak gini Mas, bisa bertahannya berapa lama? Ini kan soalnya kan dia bentukannya emang bentuk barang kayak 3D gitu ya. Itu bisa tahan kalau disimpan tuh berapa lama tuh? Umur simpannya sebenarnya 10-12 bulan. Oh. Tapi kita biasanya menyarankan customer untuk menyelesaikan pemakaian itu 3-4 bulan. I see. Karena aromanya itu, karena kita tidak pakai penguat aroma, jadi aromanya itu setelah 4 bulan biasanya lebih memudar. Lanjut ya guys, tinggal kasih pewangi dengan aroma pisang. Takarannya cukup 3% dari berat total adonan sabun. Mixing lagi kuy, pakai food processor biar tercampur rata. It's ready, saatnya masukin adonan ke dalam cetakan sabun. Biar makin abstrak hasilnya, masukkan adonannya secara zigzag. Dan sesuai selera aja ya guys. Pokoknya sih, judulnya suka-suka hati gitu deh. Ini dia guys, definisi handmade soap yang artsy abis. Ada segambreng topping yang gemesin buat ditaruh di atas adonannya. FYI aja guys, semua toppingnya juga 100% sabun. Yang ngebedain cuma bahan dasarnya aja. Nggak lagi terbuat dari minyak, tapi dari gliserin. Dan dibikin dengan metode hot process. Biasanya kan kalau orang-orang ngerasanya dia akan kulitnya tuh bersih kalau dia menggunakan sabun yang berbusa. Tapi sebenarnya tau nggak, kalau misalnya yang berbusa itu kurang bagus untuk badan kita. Karena bisa ngangkat lapisan lipid di kulit kita. Dan itu bikin kulit kita justru jadi kering. Nah kalau mau moisture, alangkah baiknya kalau sebenarnya nggak terlalu berbusa aja gitu. Tapi agak masih ada licin-licinnya dikit. Cukupnya aja. Iya, jadi kulit kita tetap lembab sepanjang hari. Keren banget ya, aku tuh informatif banget anaknya. Finally, racikan duet maut Kak Aryo dan Rizka jadi juga nih guys. Tinggal tunggu aja deh selama 24 jam sampai mengeras. Proses selanjutnya tinggal dipotong aja ya guys sabunnya. Uniknya, proses cutting sabun cuma menggunakan benang. So, kudu pelan-pelan ya guys pas cuttingnya. Wow, lihat dong. Dari depan kelihatannya bagus banget, tapi kalau dilihat miring, ya kan? Just info aja nih guys,
Meski sabun batangnya bisa dipakai untuk mandi, tapi sabunnya nggak disarankan buat mencuci area wajah. Wow, aku seperti halnya Luna Maya zaman dulu. Wow. Biar autentik buatan Kak Aryo dan Rizka, wajib di stem dulu ya guys. Pakai cetakan akrilik, bertuliskan, tahu nggak sih? Kita lihat. Wow. Wow. Perfecto. Nice kan? Gila. Hasil hasta karya. Inilah dengan domba. Dan tahu nggak sih? Keren banget kan? Eits, biar Rizka makin tersanjung sama Kak Aryo, ternyata sabun-sabunnya juga bisa dikreasiin jadi hampers. Mau pakai box, keranjang, sampai ditambahin coaster dan handuk, bisa bingit guys. Lumayan kan buat jadi gift di hari spesial kamu? Lihat dong, keren kan? Keserahan, masa sabun doang? Aku maunya yang mukanya biar bisa nanti glowing, terlihat branded, sepatu 17 cm, baju branded. Aku nggak mau sabun doang, Tapi kan sabun ini tuh eksklusif. Karena handmade, jadi cuma ada satu di dunia ini. Hanya kamu yang punya, iya kan? Iya. Nanti juga kalau seserahan aku kasih lagi ke kamu. Iya. Gitulah, kadang-kadang memang kita harus pengertian sama wanita. Kalau misalnya mau lebih pengertian lagi, tetap tonton terus, tahu nggak sih? Setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 1:30 siang. Hanya di Trans 7. Kok pada hilang? Masa aku ditinggal sendiri sih? Nggak ada ngeri-ngerinya mereka semua. Kita akan ke bawah. Tampil fashionable setiap hari, so pasti it's a must for everyone ya guys. Apalagi buat ciwi-ciwi. Kalau buat fashionista sejati, urusan update nggak terbatas cuma di outfit. Aksesori juga wajib diupdate. Nah, yang punya ide brilian bikin anting kece dari botol plastik ini, ya tim Seika 7 guys. Yuk mari, kita listing dulu nih bahan-bahannya, sampai peralatan yang diperlukan. Mulai dari botol plastik bekas air mineral, aneka mute, 3 jenis hook anting, pengait, dan lilin. Nah, untuk peralatannya cukup pakai gunting, tang, dan jarum pentul. Yuhu, udah ada Kak Vinita nih guys, yang jadi penggagas sekaligus artisannya Seika 7. Pantengin tutorialnya ya. Pertama, botol plastik yang udah dicuci bersih digunting jadi kecil. Usahakan pilih bagian badan botol untuk jadi part yang akan digunting. Next, masuk ke tahap pembakaran. Biar nggak terbakar atau gosong sana-sini, ada tekniknya nih guys. Jangan terlalu dekat saat memanaskan bagian pinggir plastiknya. Pada tahu nggak sih, kalau proses ini disebut pemuaian ya guys? Itu loh, bertambahnya ukuran benda dikarenakan terjadi kenaikan suhu zat. So, ketika plastik mengalami pemanasan, volume dan dimensinya akan meningkat bersamaan. Proses ini wajib dilakukan biar bagian pinggir plastiknya jadi halus dan gak tajam lagi. Kan ngeri-ngeri sedep ya sama pinggiran botol plastik yang sedikit tajam dan bisa bikin luka. Voila, hasil pemuaiannya jadi mirip kelopak bunga ya guys. Lanjut, sekarang tinggal sisi penyusunan. Nah, yang wajib ikut disusun ada kelopak plastik dan mute guys. Series yang lagi dibikin ini namanya menjauh ya guys. Karakternya, anting bakal berbentuk panjang menjuntai. So, makin panjang susunan plastik dan mutenya, makin cucok deh. Kalian tahu nggak sih, jenis anting yang dipakai ciwi-ciwi juga bisa merefleksikan kepribadiannya loh. Kayak anting jenis drop earrings yang lagi on progress ini. Filosofi dari bentuk dan susunan mutenya ternyata mengartikan penggunanya sebagai tipikal orang yang kreatif dan menghargai hal-hal kecil. Alright, anting hasil upcycle plastik ready to wear nih guys. Nggak cuma yang panjang menjuntai ya guys. Mau pilih yang pendek tapi kece maksimal, ada series dekat nih yang bakal dibocorin tutorialnya.
Yap, terhitung sejak 2 tahun lalu, ada 5 ciwi-ciwi dari Seika 7 yang concern sama seni upcycle plastik. Berawal dari Kak Vinita yang gemes sama banyaknya sampah gelas plastik di rumahnya. Malah keidean mengubah plastik jadi anting. BTW, kalian tahu nggak sih kalau keberadaan sampah plastik di Indonesia makin ampun-ampunan nih jumlahnya? Setiap harinya, produksi sampah plastik di Indonesia bisa mencapai 175.000 ton. OMG deh! Makanya, butuh orang-orang kreatif kayak Seika 7 yang ngolah sampah plastik jadi something yang ciamik. Malahan teman-teman dari Seika 7 sering juga menggelar workshop. Ulala, anting series dekatnya udah jadi nih guys. Nggak pakai lama kan buatnya? Pada nggak nyangka kan kalau deretan anting-anting ini terbuat dari botol plastik bekas. Warna netral dari beningnya plastik bisa match abis deh kalau dipaduin dengan aneka warna outfit kalian. Ditambah susunan mutenya guys, bikin tampilan anting plastiknya jadi elegan dan fashionable. Kalau soal harga, kalian bisa order aneka series anting ini mulai dari 75.000 sampai 95.000 rupiah ya guys. So, from plastik bisa tampil ciamik kan? Berbagai ide kreatif dalam dunia kuliner rasanya emang gak pernah habis ya guys. Ada aja yang dibuat untuk menarik perhatian penikmatnya. Salah satunya tempat makan yang ada di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Bayangin guys, berbagai olahan Timur Tengah dipadu dengan sambal khas Nusantara. Widih, pasti bikin meremelek kan? Dibuka sejak Desember 2019, konsep menu yang ditawarkan di sini adalah sajian ala Timur Tengah guys. Tapi yang bikin beda, kalian bisa menggabungkan beragam menu dengan berbagai topping dan sambal yang khas. Ada beberapa menu yang menjadi signatur di tempat ini. Ada olahan nasi kebuli, nasi mandi, dan nasi biryani. Sedangkan untuk toppingnya, banyak pilihannya guys. Menu pertama, ada nasi kebuli. Kalian tahu nggak sih, kata kebuli sebenarnya bukan diambil dari nama asli olahan ini guys. Pada dasarnya, nasi kebuli adalah hidangan nasi berbumbu yang bercita rasa gurih. Nasi ini dimasak bersama dengan bumbu dan rempah. Nasi kebuli menunjukkan pengaruh budaya Timur Tengah, tepatnya tradisi Arab Yaman. Penyebutan nasi kebuli diperkirakan berasal dari kata nasi kabli. Namun karena penyebutannya lumayan susah, akhirnya menjadi kebuli. Dalam kebudayaan Betawi, nasi kebuli biasanya disajikan dalam perayaan keagamaan, seperti Lebaran, Kurban, dan Maulid Nabi. Nasi kebuli juga populer di kawasan kota yang memiliki keturunan Arab guys, seperti di wilayah Surabaya dan Gresik. Cus, langsung aja guys, kita lihat proses pembuatannya ya. Siapkan beberapa bahan dasar guys. Terdiri dari beras basmati, bumbu kebuli berupa kayu mabu, cengkeh, bunga lawang, serta serai yang sudah dihaluskan. Siapin juga potongan tomat, bawang putih, lada putih, ketumbar, dan bawang bombay. Guys, beras basmati merupakan jenis beras yang populer di negara India dan Asia Tenggara. Jenis beras ini memiliki bentuk lebih panjang dibandingkan beras pada umumnya. Lanjut lagi ke proses pembuatannya guys. Panaskan air secukupnya, kemudian kukus beras basmati selama 15 menit. Oh ya guys, untuk mempermudah proses masak, usahakan beras basmati direndam dulu selama 30 menit. Sementara itu, tumis bawang bombay, potongan bawang putih, tomat, dan bumbu kebuli. Tunggu hingga harum. Masukkan air kaldu dan susu segar. Kemudian aduk sesaat. Lalu campurkan nasi basmati. Proses ini disebut dengan liquid. Setelah melalui proses liquid, masuk ke tahap aron guys. Nasi dicampur rata dengan bumbu kebuli, kemudian tutup hingga matang. Teknik ini disebut ngaron tanpa api. Panas yang dihasilkan kukusan dan bumbu akan membuat beras meresap.
Setelah itu, kukus hingga matang. Angkat nasi kebuli dan sajikan guys. Guys, ada yang berbeda dari penyajian nasi kebuli ini. Nasi kebuli dihidangkan langsung dengan olahan nasi biryani. Menu ini disebut two face. Penyajiannya cukup unik. Siapkan nasi kebuli di atas tampah, lalu tambahkan potongan ayam bakar. Setelah itu, siapkan juga olahan nasi biryani guys. Untuk toppingnya, terdiri dari potongan kambing bakar. Voila, ini dia best partnya guys. Ada nasi kebuli dan nasi biryani. Ada juga olahan nasi mandi. Eits, bukan maksudnya dimakan sambil mandi ya. Nasi mandi adalah hidangan tradisional asal Jazirah Arab bagian selatan yang masuk ke Indonesia melalui para pedagang asal Yaman. Kalau biasanya nasi mandi disajikan dengan berbagai daging, untuk yang satu ini, nasi mandinya diolah dengan berbagai seafood guys. Terdiri dari beras basmati, potongan cabai, bawang bombay, potongan tomat, dan bumbu mandi. Pertama, kukus nasi basmati selama 15 menit. Sementara nunggu nasi matang, lanjut dengan pengolahan seafood. Terdiri dari udang, ikan cakalang, dan cumi yang sudah dimarinasi. Kemudian digoreng. Lalu campurkan irisan bawang bombay, bawang putih, potongan cabai dan tomat. Kalau udah, angkat olahan seafoodnya guys. Next, siapkan nasi basmati. Campur dengan kuah seafood dan diamkan selama 15 menit. Anyway guys, kalian tahu nggak sih gimana ngebedain nasi mandi, nasi biryani, dan nasi kebuli? Pada dasarnya, ketiga olahan nasi tadi terbuat dari beras basmati dengan sejumlah racikan bumbu. Namun tetap terdapat sejumlah perbedaan guys. Pertama untuk nasi kebuli. Faktanya, nasi kebuli tidak terdapat di negara Arab sana. Nasi kebuli justru populer di kalangan peranakan Arab di Jakarta. Warna nasi kebuli cenderung kecoklatan karena dibumbui dengan sejumlah rempah, kaldu, dan bumbu. Untuk nasi biryani, banyak diolah oleh peranakan India. Nasi biryani tidak menggunakan kaldu dan susu, namun hanya menggunakan bumbu dan rempah. Warna nasi biryani lebih menyala guys, karena ada campuran bumbu saffron. Rasanya juga cenderung lebih pedas. Sedangkan nasi mandi memiliki rasa gurih karena campuran kaldu. Warna nasinya putih dan kuning. Sensasi menyantap makanan yang memasukkan unsur Timur Tengah emang luar biasa guys. Campuran rempah dan bumbu khasnya benar-benar nikmat. Apalagi ditambah dengan olahan sambal Nusantara. Duh, dijamin nambah dan nambah lagi. Gak kuat banget mau cobain. Menu-menu ini emang luar biasa nendang guys. Berbagai macam bumbu dan rempah menyatu dengan nasi basmati. Apalagi ditambah dengan topping dan sambal. Mantapnya nggak nahan. Dalam sehari, tempat ini bisa menghabiskan 40 sampai dengan 50 porsi olahan nasi basmati. Untuk harga, cincai kok, nggak bikin kantong bolong. Selamat mencoba ya guys.